Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Bertemu lagi bersama saya Rita Sinaga. Kali ini adalah pertemuan kita yang kedua. Dan kali ini Ibu masih menyampaikan tentang cerita fantasi dari bab 2. Oke, buku yang kita gunakan masih menggunakan buku ke-13, yaitu tahun revisi 2016. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita perlu berdiskusi tentang pertemuan pertama yang kemarin. Kemarin kita sudah membahas tentang cerita fantasi, unsur pembangun cerita fantasi, jenis cerita fantasi, dan ciri umum cerita fantasi. Oke, kita ingatkan kembali. Kemarin cerita fantasi itu apa? Bahwa cerita fantasi itu adalah genre cerita yang berbentuk khayalan, angan-angan, atau imajinasi yang diceritakan dalam alur normal. Oke. Nah, sementara kalau untuk unsur pembangunnya itu ada tema, tokoh dan penokohan, latar, alur, dan amanat. Kalau ciri umum yaitu ada keajaiban, ide ceritanya bebas, terus menggunakan berbagai latar, tokohnya unik-unik, dan cerita itu bersifat fiksi serta menggunakan gaya bahasa atau menggunakan bahasa yang tidak resmi. Oke, selanjutnya apalagi? Kemarin kita sudah membahas atau sudah mengidentifikasi tentang jenis cerita fantasi. Nah, jenis cerita fantasi itu ada dua, yaitu yang pertama latar waktu. Nah, latar waktu itu dibagi atas dua, yaitu lintas waktu dan lintas sejaman. Sementara jenis cerita fantasi berdasarkan pengelompokan itu ada dua juga, yaitu cerita fantasi total dan cerita fantasi irisan. Oke, nah sekarang kita mulai ke pembelajaran kedua. Nah, di sini tujuan pembelajarannya ada dua, yaitu Anda mampu menentukan tokoh, latar, dan urutan peristiwa. Terus apalagi? Yang kedua, Anda mampu menceritakan kembali isi cerita teks fantasi. Oke, sekarang kita mulai dari yang pertama. Nah, perlu Anda ketahui bahwa tokoh itu adalah siapa-siapa yang berperan dalam cerita tersebut. Kalau untuk watak tokoh adalah sifat batin yang mempengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat yang dimiliki manusia atau makhluk hidup lainnya pada cerita tersebut. Oke, nah Anda perlu ketahui juga bahwa latar adalah keadaan waktu, tempat, dan suasana. Dan juga ada alur, yaitu jalan cerita. Nah, sekarang kita mulai berlatih ya. Di sini buka bukunya pada halaman 54 sampai 55 kita mulai membaca, yaitu teks cerita fantasi Ruang Dimensi Alfa. Oke, ini ada ceritanya. Oke. Sekarang kita mulai berlatih. Urutkan kejadian yang dialami oleh Doni. Terus yang kedua, bagaimana proses terlemparnya Doni ke ruang dimensi alfa. Dan yang ketiga, siapa tokoh dan bagaimana watak tokoh pada cerita tersebut. Dan yang keempat, kejadian mana yang mungkin terjadi di dunia nyata dan tidak mungkin terjadi di dunia nyata. Oke, sekarang kita bahas sama-sama. Nah, untuk kejadian yang dialami oleh Doni, manusia purba mengikuti Doni ketika memasuki ruang dimensi alfa. Terus yang kedua, Erza dan Ardi kesal sama si Doni dan meminta mengembalikan manusia purba tersebut. Dan yang ketiga, Doni mengutak-atik komputernya, kemudian menekan tombol run dan sehingga muncul pagar asteroid dan terbuka dan hingga memberikan ruang yang cukup untuk dilalui si Doni sama si manusia purba. Dan yang terakhir adalah tiba-tiba muncul goncangan hebat dan si Doni terlempar ke ruang laboratorium. Oke, nah untuk proses terlemparnya si Doni ke lorong dimensi alfa bagaimana? Yang pertama itu adalah
ketika si Doni mengklik tombol run pada layar luminanya, muncul gelombang biru mirip aurora memenuhi ruangan, gitu ya. Terus pagar asteroid terbuka lebar dan memberikan ruang yang cukup untuk dilalui si Doni bersama si manusia purba. Nah, sekarang tokoh dan watak dalam cerita tersebut. Nah, di situ ada 3 tokohnya. Yang pertama Doni dan Erza serta si Ardi. Nah, kalau si Doni wataknya tidak mudah putus asa dan dia bertanggung jawab. Kalau si Erza dia pemarah dan tapi baik hati. Sementara si Ardi dia pemarah tapi pemaaf. Oke. Nah, nomor 4 tadi, kejadian yang mungkin terjadi di dunia nyata apa? Nah, kejadian yang mungkin itu adalah Doni mengklik tombol run pada layar monitor. Nah, ini biasa kita temui sekarang. Terus yang kedua, ruangan dipenuhi asap dan pohon-pohon yang meranggas. Nah, itu biasa di ruang studio pembuatan film, itu propertinya biasanya seperti itu ada. Terus apalagi peralatan yang di ruangan berantakan akibat goncangan hebat. Nah, ini sering kita jumpai kalau ada gempa bumi, maka di dalam ruangan itu peralatan di sebuah ruangan akan berantakan. Oke. Nah, kejadian yang tidak mungkin terjadi dalam dunia nyata. Yang pertama itu ada manusia purba, ruang dimensi alfa, gelombang dimensi alfa, terus adanya komputer yang bisa memindahkan makhluk hidup. Terus apalagi muncul aurora di laboratorium, terus apalagi pagar asteroid terbuka, terus apalagi mengembalikan manusia purba ke 500 tahun sebelum Masehi, apalagi dapat melihat manusia purba melalui monitor laptop. Terus oke, sekarang ada LKPD, Anda berlatih di rumah untuk mengerjakan teks ini. Nah, untuk teks ini Anda memperolehnya di halaman 56 sampai 58, yaitu judul ceritanya adalah Berlian 3 Warna. Oke. Anda buka bukunya dan berlatih. Oke. Sekarang perintahnya adalah urutkan kejadian yang dialami Anika pada cerita tersebut. Terus bagaimana proses petualangan Anika dan teman-temannya. Terus siapa tokoh dan bagaimana watak tokoh pada cerita tersebut. Dan pesan apa yang disampaikan pengarang pada cerita tersebut, serta kelompok kejadian mana yang mungkin terjadi di dunia nyata dan tidak mungkin terjadi di dunia nyata. Oke, sekarang kita maju ke tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu menceritakan kembali isi teks cerita fantasi. Nah, untuk di sini ada langkah-langkahnya. Yang pertama, Anda kembali membaca cerita di atas atau salah satu cerita yang sudah kita lalui, mulai dari yang pertemuan pertama sampai yang sekarang. Baca secara seksama hingga dari awal hingga akhir. Terus kamu mencatat tema, tokoh, watak tokoh, dan latarnya. Kemudian catat peristiwa atau alur secara garis besarnya aja. Dan kemudian kamu berlatih menceritakan kembali isi cerita dengan bahasamu sendiri. Oke. Nah, di sini ada LKPD. Baca salah satu cerita di atas, bisa ruang dimensi alfa atau berlian 3 warna. Kemudian berlatihlah untuk menceritakan teks tersebut dengan menggunakan bahasamu sendiri. Terus berceritalah di depan orang terkasihmu, bisa orang tua, adik, kakak, atau teman, gitu ya. Oke, sekarang saya kira untuk pertemuan kedua ini sampai di sini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.